Serial Mutiara Hikmah Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam serial Mutiara Hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita membahas tentang petuah-petuah Imam Syafi'i agar kita semakin mengenal lebih dekat tentang Al-Imam Syafi'i. Agar kita lebih tahu tentang petuah-petuah indah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu ucapan indah Imam Syafi'i yang riwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, juga dicantumkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tawalid Ta'sis tentang biografi Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, inna lil akli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ucapan ini ucapan yang sangat indah sekali, yang menggambarkan kepada kita salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akal. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akal, mereka bersikap tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak meremehkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akal, mereka pertengahan antara yang berlebih-lebihan seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, seperti orang-orang ahli filsafat, di mana mereka sangat menjunjung tinggi, bahkan berlebih-lebihan terhadap akal. Sehingga mereka mengatakan apabila bertentangan antara dalil dengan akal, yang didahulukan adalah akal. Ya. Yang kedua, Ahlus Sunnah pertengahan antara orang-orang yang merendahkan akal. Seperti orang-orang yang ahli khurafat, orang-orang tasawuf yang merendahkan akal. Sehingga mereka beragama dengan khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Dongeng-dongeng yang tidak masuk di akal. Ya, oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam masalah ini pertengahan, ya, mereka tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan. Kita sangat menghormati akal. Islam sangat menghormati akal. Bahkan, ya, salah satu 5 hal pokok yang dijaga oleh Islam adalah Islam menjaga akal. Makanya kita dianjurkan untuk belajar, untuk berpikir, untuk merenung. Dan kita juga dilarang oleh syariat Islam untuk minum khamr, karena khamr bisa merusak akal. Ya. Tapi kita tidak boleh juga untuk berlebih-lebihan kepada akal. Kenapa? Karena akal ada batasnya. Agama bukan semata-mata hanya berdasarkan dengan akal. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Terutama masalah-masalah gaib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa menjangkau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh membayangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan dengan akal kita. Betapa banyak, ya, nas-nas Al-Quran yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran, ditegaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, tapi akal kita belum menjangkaunya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min ala." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Karena secara akal, yang mestinya yang diusap itu bagian atas, karena itu yang kotor. Tapi agama tidak berdasarkan dengan akal. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, selama itu sudah ada nas ditegaskan dalam Quran, di dalam hadis,
tundukkan akal kita di bawah nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan kita mengingkari, jangan kita berlebih-lebihan terhadap akal, karena akal ada batasnya. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sangat kerdil jika kita mendustakan Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan dengan akal kita yang terbatas ini. Semoga ucapan Imam Syafi'i ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita terus berjalan di atas jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.